Tawuran antar remaja di kawasan Simpang Haru Padang Timur, Kota Padang dibubarkan anggota Polres Padang. Sejumlah pelaku tawuran kocar-kacir saat dikejar petugas hingga ke dalam permukiman rumah warga. Di lokasi polisi mendapati benda tumpul seperti kayu dan besi yang digunakan pelaku tawuran. Suasana sempat mencekam saat warga sekitar yang kesal mencoba mengejar pelaku tawuran. 14 orang pelaku tawuran berhasil ditangkap berikut barang bukti sajam dan benda tumpul lainnya. Ke-14 orang yang diamankan digelandang ke Mapolres Padang untuk diproses. Selamat petang, selamat kembali bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, ratusan rumah di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat rata dengan tanah pasca gempa magnitudo 6,1. Sementara 6 orang dinyatakan meninggal dan puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Puluhan rumah warga di Kampung Maringging, Nagari Malampa, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, rata dengan tanah setelah diguncang gempa. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 memaksa warga mengungsi sementara di halaman rumahnya. Saat gempa terjadi sekitar pukul 8.35 waktu Indonesia bagian Barat, warga sedang bersiap untuk berangkat ke ladang. Berselang 4 menit kemudian, gempa kembali terjadi dan menghancurkan rumah-rumah warga. Contohnya Pak, keadaannya bisa maupun ada. Jadi berapa rumah nih Pak? Ini tiga rumah Pak ya? Iya. Bawa ke Semampik. Ada luka-luka Pak? Aduh, bawa ke Semampik. Menurut salah seorang anggota DPRD Pasaman, setidaknya 2.000 rumah rusak akibat gempa. Selain di Pasaman, gempa juga terasa kuat di sejumlah wilayah lain di Sumatera Barat. Gempa yang terjadi di Pasaman, Sumatera Barat mengakibatkan sejumlah bangunan rusak. Tidak hanya rumah warga, kerusakan ruang perawatan puskesmas mengakibatkan pasien dievakuasi ke luar ruangan. Keadaan puskesmas kami hancur lebur. Inilah ruangan puskesmas yang berada di Pasaman Barat yang hancur akibat diguncang gempa berkekuatan 6,2 magnitudo pada Jumat pagi. Plafon atap hancur dan berjatuhan ke lantai ruangan kantor puskesmas. Sejumlah pasien yang tertimpa plafon terpaksa dirawat di luar ruangan sambil menjalani pengobatan. Beberapa pasien alami luka di kepala akibat tertimpa bangunan. Selain puskesmas, kerusakan akibat gempa juga terjadi pada kantor Bupati Pasaman. Dinding serta plafon retak di sejumlah bagian ruangan kantor. Keretakan juga terlihat di sejumlah lantai kantor Bupati. Kondisi ini mengakibatkan pegawai ketakutan dan menghindar keluar ruangan. Dari yang pertama, bagian-bagian lain ada juga yang di lantai 3, tapi sama-sama kami turun setelah reda di gempa yang susulan yang terakhir, kami baru turun. Sementara itu, gempa yang terjadi mengakibatkan longsor terjadi di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Sejumlah rumah hancur terbawa material tanah longsor. Kacang juga ya, ha? BPBD Sumatera Barat mencatat hingga Jumat siang, korban meninggal dunia akibat gempa sebanyak 6 orang, sementara puluhan orang lainnya alami luka-luka. Gempa yang terjadi di Pasaman Barat, Sumatera Barat berkekuatan 6,1 magnitudo berada di sesar aktif Sumatera. BMKG mengingatkan tekanan di sesar Sumatera belum lepas sepenuhnya dan berpotensi melepaskan energi sebesar magnitudo 7,6. Analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 6,2
kemudian kami update 6,1. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,14 derajat lintang utara, 99,94 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat. Pada gambar terlihat berlokasi di darat pada jarak 12 km timur laut wilayah Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kedalaman pusat gempa 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter seperti yang terlihat pada peta di layar dan juga kedalaman hiposenternya yaitu 10 km, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa kerak dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Badan Pengawas Obat dan Makanan menggerebek sebuah rumah yang memproduksi jamu ilegal di Cilacap, Jawa Tengah. Berikut rangkaian informasinya dalam Fokus iNewsroom hari ini. Diduga disebabkan korsleting listrik, sebuah rumah di Jalan Menara 2, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat terbakar. Api pertama kali muncul dari bagian dapur hingga merambat ke beberapa ruangan. Saat kejadian, penghuni rumah tidak berada di rumah. Api padam kurang dari 1 jam setelah 8 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dua kelompok remaja di Jalan Kampung Rawasawah, Johar Baru, Jakarta Pusat terlibat tawuran. Tawuran terjadi pada Jumat dini hari. Dengan menggunakan sajam, benda tumpul dan batu, dua kelompok saling serang. Belum diketahui penyebab terjadinya tawuran, namun sejumlah kendaraan yang terparkir rusak akibat terkena lemparan batu. Polisi yang tiba langsung mensweeping lokasi dan memeriksa remaja yang terlibat tawuran. Sebuah kren menabrak truk tronton yang sedang parkir di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kerasnya benturan mengakibatkan kedua kendaraan rusak di bagian depan. Diduga kecelakaan terjadi disebabkan sopir mengantuk hingga mengakibatkan kren keluar jalur hingga menabrak truk. Satu orang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit NU Tuban. Petugas Kanwil Kemenkumham Jawa Timur bersama TNI Polri merazia kamar sel lapas kelas 2 Sidoarjo, Jawa Timur. Razia dilakukan di kamar warga binaan laki dan perempuan. Sejumlah barang terlarang seperti pisau, palu, dan barang terlarang lainnya ditemukan dan langsung disita. Selain merazia barang terlarang, petugas juga mewajibkan warga binaan untuk mengikuti tes urin. Puluhan orang berdemo menuntut Presiden Joko Widodo memecat Menteri Agama. Unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Demonstran dari salah satu organisasi masyarakat ibu kota menuntut Presiden Joko Widodo memecat Menteri Agama Yakut Khalil Qomas karena diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Analogi gonggongan anjing yang digunakan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menuai polemik di masyarakat. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat, Fauzi Bahar Datua Nansati mengecam keras pernyataan tersebut.
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola belakangan menuai sorotan publik. Bukan pada alasan dikeluarkannya surat edaran tersebut yang bertujuan menjaga ketentraman dan keharmonisan antar warga, namun pada istilah perbandingan suara azan yang digunakannya dengan suara gonggongan anjing. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat menyebut bahwa apa yang disampaikan Menak dalam surat edaran tersebut sudah sangat keterlaluan. LKAAM juga menyatakan dengan tegas mengharamkan Menteri Yakut untuk menginjakan kakinya di Sumatera Barat dan meminta Presiden untuk menggantikannya karena kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menteri yang satu ini, ya, dari itu ini sudah kebangatan. Banyak sekali pernyataan-pernyataan dan saya belum pernah dengar dari non-Muslim yang mengkomplain tentang bunyi azan masjid, ya. Ini. Sementara tokoh masyarakat Riau, Azlaini Agus melaporkan Menteri Yakut Khalil Qoumas ke Polda Riau. Azlaini melaporkan Gusmen, sapaan Yakut Khalil Qoumas atas dugaan penistaan agama. Menyampaikan pengaduan atas adanya dugaan tindak pidana penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Menteri Agama kita. Agar polemik tidak berlarut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis yang menyayangkan komunikasi sang menteri meminta Menteri Agama meminta maaf kepada publik. Setelah minyak goreng, kedelai, dan tahu tempe, kini harga daging sapi juga ikut naik. Di Kabupaten Tangerang, Banten, harga daging sapi kini mencapai Rp130.000 per kilogramnya. Sementara di Bandung, Jawa Barat, harga daging mencapai Rp140.000 per kilogram. Daging sapi di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten dijual di harga Rp130.000 per kilogram, naik Rp10.000 dari pekan sebelumnya. Akibat melonjaknya harga daging ini, para pedagang mengaku penjualan turun hingga 75%. Untuk memprotes kenaikan harga, para pedagang daging berencana mogok berjualan selama 5 hari mulai Senin 28 Februari mendatang. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa melihat dengan mogoknya para pedagang daging ini, ya bisa memperhatikan ya bagaimana caranya untuk harga normal kembali. Sementara di Bandung, Jawa Barat, harga daging sapi dijual dengan harga Rp140.000 per kilonya. Kenaikan harga daging sapi ini dikeluhkan para pedagang karena mereka mengaku sepi pembeli dan omset pun menurun. Kita dari sananya, dari pemasoknya harganya memang udah naik, udah ada semingguan, tapi di sini pedagang nggak bisa naik. Nggak tahu lah, mungkin karena mau menjelang puasa atau memang mungkin karena nggak tahu lah, pokoknya gitu aja. Para pedagang mengaku tak tahu pasti penyebab kenaikan harga daging. Mereka pun berharap harga turun agar penjualan kembali ramai. Kehidupan warga di pesisir seringkali jauh dari sorotan. Warga berharap adanya pemerataan pembangunan infrastruktur serta fasilitas penunjang kehidupan seperti di Pangandaran, Jawa Barat. Warga berharap bantuan pemerintah untuk membenahi fasilitas penerangan jalan. Kehidupan padat penduduk di perkampungan pesisir yang berlokasi di Jalan Candi, Kota Bitung, bergantung pada hasil laut. Ratusan keluarga yang berprofesi sebagai nelayan bermukim di sana. Besar harapan warga pesisir untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Warga di daerah tersebut menginginkan adanya pembangunan tanggul agar rumah mereka aman di saat air laut naik. Selain itu, kebersihan di area perkampungan pesisir juga dikeluhkan warga. Terlambatnya pengangkutan sampah mengakibatkan penumpukan dan terpaksa dibuang ke laut. Ya, terutama kalau
kebersihan maksudnya tempat-tempat sampah dan angkut. Makanya nggak ada buang di pantai, akhirnya kan pantai jadi sasaran. Akhirnya ada solusi mungkin sebelumnya sudah disampaikan ke pemerintah setempat atau? Sudah pemerintah sudah kasih, tapi misalnya ada yang kendaraan itu mogok. Untuk perahunya ya? Iya. Sementara di Pangandaran, Jawa Barat, mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Dusun Parapat juga menunggu perhatian pemerintah. Warga mengeluhkan minimnya fasilitas penerangan jalan, toilet umum, serta ketimpangan sosial antara masyarakat yang tinggal di kawasan pantai barat dan timur. Sejumlah fasilitas umum yang sudah dibangun pemerintah setempat juga tampak tidak terawat karena terkendala biaya. Harapannya ya gimana ya ingin ada bantuan lah dari atas gitu, dari pemerintah buat, gitu ya, dari pemerintah buat sehari-hari gitu. Saya kan Ibu kota Kiev, Ukraina kembali diserang dan dibombardir menggunakan rudal oleh Rusia. Informasinya saat lagi untuk Anda.